bisa di-revive, namun kali ini Break melakukan sebuah inisiasi pergerakan yang cukup berani. Yes, dan tapi masih ada seorang Ryzen juga yang menjaga dan juga mengcover untuk melihat pergerakan-pergerakan dari seorang Break, dan Break sangat amat luar biasa. Dia memutar ke arah dari atas dari tim Red Alliance, dan Break masih cukup bersabar, tidak terlalu terburu-buru untuk mencoba mencari angle ke arah dari Red Alliance, tapi Ryzen juga terpantau, dia cukup aware bagaimana tadi inisiasi yang dilakukan dari box itu memberikan awareness yang tinggi ke arah tim Red Alliance. Ryzen masih menjaga juga di balik-balik sisi high ground dan juga di balik gundukan. Semestinya Ryzen bisa banget sih untuk mengcover ketiga rekannya yang sedang tertekan. Dan box yang lainnya yang masih berada di sisi bawah mestinya bisa juga dipantau oleh Red Alliance pergerakannya. Kemudian juga di arah CCTV lain, Boom yang sudah memberikan spot yang paling enak, dan di mana RRQ yang berada di bawah, mereka kali ini belum ada tembakan-tembakan yang sangat intens. Kemudian juga ini masih menunggu circle ketiga. Bagaimana circle 3? Diameternya akan ngejomplang jauh nanti. Ya, akan mengecil jauh lebih kecil dibandingkan circle kedua, dan selalu ya Boom ini setup di bagian gunung-gunung. Iya. Emang terkenal sebagai kambing gunung, dan ternyata mereka nggak pernah bisa dibilang mungkin sempat mengganti setup seperti itu, tapi kali ini mereka akan kembali dengan setup kambing gunung yang seperti di PMPL sebelum-sebelumnya mereka mainkan, karena memang sudah terbukti cukup efektif dan cukup ampuh, apalagi dari gunung tersebut masih berada di bagian circle-nya, ngebanting ke arah sekitaran Monte Nuevo, dan ini adalah circle yang cukup menyulitkan. Kalau misalkan sedikit terlambat untuk mendapatkan high ground ini yang bakal menyulitkan tim rotasi dari bagian low ground. Lo lihat deh, itu rame banget di bagian Pecado, San Martin, semua bakal masuk dari satu pintu masuk. Yes, dan yang menarik adalah yang paling jauh nampaknya dari tim Red Alliance, nampaknya ada tanda tambah yang dimana itu satu player yang ter-take down Liquid dan sudah terjalan, dan ini Luxi juga nggak terlalu bagus, tapi masih ada trading juga ke arah Tegan, dan Zuxi nampaknya bakal ditugaskan untuk menjaga pergerakan sedikit, tapi sudah terlihat begitu saja, dan Chai Daulan lebih berani untuk maju dan ditugaskan untuk merevive terlebih dahulu, dan Break mengambil arah sebelah kanan, dan Ryzen yang sudah terlihat mestinya Ryzen harus lebih berhati-hati lagi please, tapi Break belum memberikan tembakan-tembakan yang sangat amat berarti, dan menunggu kepala dari seorang Ryzen sedikit terbuka, dan Zuxi yang sudah ter-take down oleh Solas One, dan Ryzen juga diberikan tembakan dari sebelah kanan, dan Red Alliance gak bagus, tertekan. Semoga Ryzen bisa nge-clutch 4 player karena space yang diberikan ini masih ada banget untuk Ryzen. Begitu dari Ryzen langsung ditekan dari sebelah kanan, Break yang ter-take down, luar biasa. Ryzen masih bisa menjaga, tapi ada follow up damage juga dengan Molotov, tapi sayang banget Red Alliance harus pulang di hashtag 16. Nice try untuk Red Alliance, dan tentunya jangan putus dukungan untuk tim-tim Indonesia yang berguguran di awal. Yes, GGNT ya pastinya untuk BTR. Karena kalau kita lihat tadi BTR agak sedikit kesulitan untuk bisa keluar dari Pecado, dan bahkan ketika mereka keluar pun masih diikutin, di stalking sama Box Gaming. Jadi dari segi vehicle pun gue nggak ngeliat BTR bawa mobil. Padahal tadi sebelumnya Liquid bawa mobil ya? Oh iya, ada Tayonya tadi. Ada Tayo kan ya, tapi gue nggak tahu apakah mungkin Tayonya ditembak dan membuat Liquid udah nggak bisa ngebawa lagi. Ya, karena memang lo lama fight di Pecado, kemudian juga nggak ada tembakan-tembakan intens, buat apa? Gue setuju banget tadi pergerakan dari Red Alliance, mereka mundur ke arah seorang Zuxi, dan ya lebih baik lo cabut naik ke arah gunung-gunung Pecado, tapi bagaimana dari box benar-benar mengiringi dengan ketat pergerakan-pergerakan dari Red Alliance, dan tadi cukup mudah menampaknya untuk mendapatkan Liquid, Luxi, Zuxi, dan juga Ryzen. Dan yes, V-Gaming yang sudah keluar juga dari sarangnya, BFD mendapatkan dari Xavier, Dapi Evos yang lagi terpantau oleh mata dari V-Gaming. Tom yang sudah nge-lock juga dari kompon-kompon yang sudah ditempati dari KF dan kawan-kawan, dan berbeda angle nampaknya. Di bawah ada Boom yang sudah turun gunung. Iya, Boom kali ini udah nggak mengambil area gunung atau menjadi kambing gunung, dan mereka lebih memilih untuk bermain di bagian lower groundnya. Ada sebuah rumah dewa diamankan juga dari Evos, sementara sudah terpantau oleh V-Gaming, dan lagi-lagi kali ini tempo benar-benar melambat banget untuk di Miramar. Enggak terlalu terburu-buru untuk semua tim, tapi kenapa dari tadi banyak yang kepeleset? Tadi sebelumnya gue ngeliat Asa ya kan, terus Taka, kenapa gitu? Kayaknya banyak yang berusaha untuk naik gitu loh Gus. Iya, untuk mengambil sisi high ground memang kalau spot-spot di kiri itu lebih banyak gundukan-gundukan untuk perbukitan. Dan kali ini di sebuah gunung yang sudah diamankan oleh seorang Booms, tapi di bawah mereka sudah ada DX dan juga Onyx, dan kali ini masih belum kepantau juga akan ada perperangan atau tidak, tapi Rebis yang mulai tertembak di bawah sana. Peluru-peluru panas sudah mulai menghujam badan dari Rebis dan bergeser kembali. Genesis Dogma membuat setup yang cukup menarik. Satu player diutus untuk menjadi kambing
Gaming di atas sana dan malah Booms yang berhasil untuk mendapatkan seorang Rebis, tapi ternyata rumah ini akan berusaha dikuasai oleh tim Skylet juga. Sudah ada setup untuk nge-push ke arah dalam, tapi ternyata Daybot tembakannya terlalu sakit, membuat Pinky harus tersungkur dan Jersey akan menahan pergerakannya untuk bisa menabrak rumah dari GD. Dan kali ini Blue Zone sudah ikut turut andil. Yes, Blue Zone pun juga cukup menyerap darah dari masing-masing player yang sedang tertekan. Begitu dari Genesis, Dogma, Satar, Daybot dan juga Booms. Mereka bakal mengunci pergerakan dari seorang Jersey. Yapi Jersey, Slayer yang mendapatkan satu pemain dari Nichil. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih menyisakan Daybot menjadi pemain paling pintu dan juga Satar dari arah sisi lain didapatkan dari Boom Fokker yang sudah menjadi titik tinggi di mana Boom selalu menjadi kambing gunung. Ya, tiba-tiba mereka udah di gunung lagi ya. Cepet banget ini perpindahan dari Boom itu sendiri. Mereka bergerak ke sana kemari seperti belut, ya kan? Padahal serigala. Apa ganti logo aja jadi belut? Tapi adanya dari terjun payung yang dilakukan dari Lamborghini tidak menyerap darah banyak. Yang gue pikir tadi setengah darah terserapnya, tapi dia kembali lagi. Ternyata Booms yang sudah berada di sisi yang paling atas mengontrol dari Box dan Xavier dan juga Boom, dan Onyx pun menyusul nampaknya untuk mengikuti pergerakan-pergerakan di arah sisi yang paling tinggi. Tapi mereka nggak terlalu bagus. Mereka berada di luar safe zone dan ada space yang cukup jauh berada di bawah. Tapi Daybot terspotlight dengan mata poker, tapi masih bisa mengumpat di balik-balik program, tapi Smackdown pun follow up bakalan dilakukan. Tapi Daybot setelah terdapat darah lagi mudah didapatkan dari poker yang memang tinggal tinggi di sisi atas. Yes, tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh Daybot, itu yang membuat dengan sangat mudah di take down. Dan sementara bergeser kembali, fight pun terjadi antara Bonafide dan juga Talent All Stars. Kali ini satu persatu player dari Talent All Stars sudah mulai dibonyokin sama player-player Bonafide. 6 kill sudah dikantongin dan benar-benar on fire banget. Kali ini King Kongnya sudah mulai mengamuk juga, lemparan smoke terus-menerus dikokang ke arah depan guna untuk membuat sebuah jalan smoke. Dan ternyata kalau kita lihat di sisi lain, Booms pun masih bisa mendapatkan player demi player di belakang sana, dan juga dari Dewa United yang bakal join the fight antara Talent dan juga Bonafide kali ini. Yes, dan kembali lagi bagaimana fight bakalan rusuh banget di arah sisi utara. BFD sudah set up smoke banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di balik-balik broken wall. Begitu dari Boom, mereka mengamankan sisi tengah aja dan adanya gundukan-gundukan lower ground juga. Dan Dewa United, Oki Ozora dan juga Steve Boy yang sudah terpantau, tapi salah Oki Ozora tadi terlihat badannya oleh Hans For You dan saling adu trading knockdown di sini. Begitu dari BFD, ada yang menyambangi mereka tanpa sopan santun. Ada Xavier sedikit mengutil ke arah mereka. Yes, benar banget. Udah dipaksa bertemu dengan posisi yang begitu sempit karena semua tim kali ini benar-benar masuk dari satu arah, satu pintu masuk. Ponbit pun menjadi last man standing dan bakal dipush nampaknya oleh V-Gaming. Masih bisa lewat saja ngacir, dan Evos KF terpantau di belakang sana. Kayaknya Evos masih cukup lengkap. Tapi ada 1 dan 2 player yang tertake down. Apakah bisa diselamatkan? Kita masih belum tahu. Ken tersisa last man standing akan berhadapan dengan Chua di depan sana. Tembakin dan ternyata Boom pun yang harus dipulangkan oleh V-Gaming, tapi ternyata third party is real. Saudara-saudara, KF bakal menembak dari arah belakang mendapatkan seorang Chua hampir, tapi belum cukup. KF akan berusaha untuk mereload kembali, mencari terus-menerus player dari V-Gaming tersebut. Yes, nampaknya follow up juga dilakukan dari seorang KF dengan Fred Granat. 2 Fred Granat sudah dibuang dari arah kanan dan sebelah kiri, berharap adanya splash damage masuk ke arah Chua, dan yes, 4 bahkan 5 bahkan ke arah V-Gaming. Bagaimana hausnya akan Evos ke arah V-Gaming. Chua yang masih bisa bersembunyi di balik-balik low ground, dia masih cukup aman kali ini. Tidak adanya diving yang juga dilakukan oleh Redface dan juga KF. Ini yang menarik, bagaimana setup selalu 2-1-3 dilakukan oleh Evos, dan yes, memang tandeman yang sangat amat luar biasa KF dan Redface. Tapi Chua masih bisa menahan dirinya dulu untuk tidak membuka badan ke arah Evos yang sudah siap sedia dan juga punya keuntungan sedikit masuk ke dalam circle zone. Begitupun dari BFD, mereka harus sedikit menyeberang ke arah space yang menurut gue cukup jauh banget, dan Oki Ozora menjaga. Ucup yang mendapatkan di situ luar biasa, tapi Lamborghini di belakang nampaknya mengintip aja untuk melihat pergerakan Dewa United ke arah BFD, dan Ozora dengan proning shootnya tadi luar biasa mensecure seorang Ucup. Dari arah sisi sebelah kanan masih ada PR juga, TA harus dituntaskan oleh Dewa United, tapi dari Oki Ozora tidak berdiam diri aja, melakukan fokus ke arah satu lock angle, dan BFD yang lain ternyata berhasil untuk menyeberang dari space yang cukup jauh tadi. Ya, masih ada smoke yang bisa membuat BFD menyeberang dan
mendapatkan touchdown ke lower ground, dan kali ini malah posisi talent yang benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan penyeberangan sama sekali. The last man standing di belakang sana pun bakal dikunci terus-terusan oleh player-player dari Bonafide. Dan sementara juga ada Lamborghini dari sebelah kiri dan kanan, mereka harus menjaga dengan seksama, jangan sampai ke-miss. Dan kalau kita lihat dari Tuyul malah yang harus tertangkap oleh Lamborghini, tapi refract terjadi. Hans Fori berhasil untuk menembak ke arah yang lain, mengcover, dan ternyata what happened? Jan 17 dari balik sebuah tembok berhasil untuk mendapatkan player Bonafide terakhir. Oke, dua tim Indonesia yang terakhir. Indo Pride-nya guys untuk EVOS dan juga Dewa United yang sedang baku hantam, saling bonyok-bonyokan mereka di arah sisi high ground. Meskipun dari Microboy sudah memantau satu pergerakan di arah sisi atas, adanya penetrasi juga yang diberikan dari seorang Redface. Cukup berani dia berada di bawah-bawah pepohonan, tapi Redface mengokang seperti granat dan ada tukeran Rasengan dan juga Chidori antara Oki Ozora dan juga Redface, dan KF menyusul juga untuk mengcover dari seorang Redface yang sangat berani mendapatkan satu pemain Redface, tapi ada reflect juga dilakukan. Hands of public luar biasa di balik-balik batuan, sudah gila. KF pun juga bisa dicicil dengan baik, tapi KF berefrek balik di sebelah kiri, kemudian juga ada di sebelah kanan. Ini luar biasa, saling adu trading knockdown yang dilakukan EVOS dan juga Dewa United. Ya, benar-benar panas banget pergerakan dari EVOS, mereka benar-benar haus akan kill, dan ini membuat EVOS berada di advantage dari sisi pemainnya. Dan kali ini dengan percaya diri, Lizard membawa UMP-nya mencari the last man standing dari Dewa United. Ada di mana? Ada di belakang sana. Smoke sudah mulai di pop out, tapi ini tidak membuat Lizard gentar, bakal langsung maju ke depan sana. Ditembak, berhasil di counter, tapi di mana backup dari teman-teman EVOS? Dan kali ini Microboy akan melemparkan molotov ke arah belakang, membuat satu player di belakang sana akan kesulitan untuk bisa maju, tapi Microboy tidak mau tergesa-gesa dan kali ini bakal melempar granat yang cukup matang, meledak, tapi masih belum cukup, masih ada nyawa dari teman-teman. Oh my god, what happened? Kenapa nggak langsung maju? Sayang sekali, dan kali ini malah menjadi 1v1 situation. Oke, dari seorang Yuni bisa menuntaskan dua player dari EVOS yang memberikan diving, dan kali ini 1v1 antara KF dan juga Yuni. Yuni masih mengumpat di balik asap, begitu dari KF sudah mendapatkan satu obstacle, yaitu 14 vehicle, dan set smoke up pun sudah dibangun kembali. Reset dilakukan dari seorang KF untuk mencoba sedikit memberikan set smoke, di mana Yuni tadi cukup bisa dengan mudah menuntaskan satu demi satu pemain dari EVOS, tapi masih ada seorang Redface juga nampaknya bakal menyusul dari seorang KF juga yang siap sedia untuk mendobrak dari seorang Yuni yang sekarang tertekan. Dan yes, masih terus bertahan. Kemudian juga bagaimana kesabaran dari seorang Yuni, masih memancing-mancing aja pergerakan dari seorang KF. Tapi Redface yang belum terpantau, dan Yuni terjepit oleh lawan biru yang lainnya, yaitu Blue Zone. Apakah ada bunuh-bunuh diri untuk tidak memberikan poin ke arah ke EVOS? Tapi Yuni yang sudah tertekan seperempat darah, dan nampaknya selesai sudah untuk EVOS mendapatkan winner chicken dinner.